Assalamualaikum jamaah jembatan surga yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungannya. Kali ini akan membahas beberapa ciri orang yang memiliki indera keenam. Simak terus. Dengarlah dengan hati yang sunyi, wahai jiwa yang berkelana. Sebab ada rahasia yang tak tertulis dalam batu maupun daun, melainkan terukir dalam arus takdir yang tak terbantahkan. Manusia berjalan di bumi dengan 5 indera yang tampak, namun sebagian kecil dari mereka diberi pintu keenam yang tersembunyi. Pintu itu tak terlihat, tak teraba, namun keberadaannya mengguncang jiwa. Ketahuilah, pintu keenam itu bukanlah hadiah yang ringan. Ia adalah api dan air dalam satu cawan, mampu menyinari jalan, namun juga mampu menenggelamkan. Siapa yang terbuka padanya akan mendengar bisikan dari balik tabir, melihat bayangan yang tak dimengerti orang lain, dan merasakan beban yang tak tertanggung oleh kebanyakan manusia. Dalam gulungan rahasia zaman, para leluhur menamai anugerah itu, mata di dalam kegelapan. Ia bukan mata daging, bukan pula mata pikiran, melainkan mata roh yang mengintip dari celah yang halus. Bila ia terbuka, seseorang tidak lagi berjalan sendirian di dunia. Sebab ia akan ditemani oleh gema, bayangan, dan bisikan yang datang dari arah yang tak memiliki sumber. Namun, wahai pencari, janganlah engkau memuja apa yang belum engkau pahami. Sebab banyak yang tersesat dalam jalan indera keenam, menjadikannya kebanggaan, lalu jatuh dalam jerat bayangan. Anugerah yang seharusnya menjadi peringatan berubah menjadi racun bagi mereka yang angkuh. Ingatlah, langit tidak memberi sesuatu tanpa sebab. Indera keenam hadir bukan untuk permainan, bukan pula untuk pamer, melainkan sebagai beban ujian. Barang siapa memilikinya, ia harus menanggung sunyi yang panjang, sebab hanya dalam kesepianlah suara gaib berbicara. Dan ketahuilah, ketika pintu itu terbuka, maka tabir antara dunia dan gaib akan menipis. Tidak ada lagi batas yang tegas, yang hidup bercampur dengan yang mati, yang nyata bersanding dengan yang tak kasat mata. Jiwa yang lemah akan terguncang, namun jiwa yang teguh akan menemukan hikmah. Maka peringatan ini diturunkan, jangan mencari indera keenam dengan rakus, sebab siapa yang mengejarnya tanpa kesiapan akan ditelan oleh bayangan yang ia panggil. Indera keenam bukanlah kekuatan yang lahir dari keinginan, melainkan jalan yang ditentukan oleh takdir. Ia datang kepada yang dipilih, bukan kepada yang menuntut. Demikianlah awal dari kitab ini, wahai yang membaca. Bukalah telinga batinmu, dan jangan biarkan kebutaan hatimu menutupi tanda-tanda. Sebab setelah engkau memahami peringatan ini, engkau akan diajak melangkah lebih jauh, menyingkap tanda-tanda rahasia, dan mengenali ciri-ciri orang yang memiliki indera keenam. Bersiaplah, sebab jalan berikutnya tidak akan ringan. Setelah engkau menerima peringatan, kini tibalah saatnya engkau mendengar tanda pertama dari indera keenam, penglihatan di luar nalar. Sebab mata biasa hanya melihat cahaya matahari, namun mata keenam menembus kegelapan yang menyembunyikan rahasia. Apa yang bagi orang lain hanyalah ruang hampa, bagi pemilik indera keenam menjadi layar yang dipenuhi bayangan, sinar, dan wajah yang tak berwujud. Ketika malam turun dan sunyi merayap, ia melihat kilau samar yang bergerak di sudut ruangan. Cahaya itu bukan dari api, bukan dari bulan, melainkan dari jiwa yang berdiam di antara dunia. Bagi orang biasa, itu hanyalah gelap pekat, bagi mereka yang terpilih, gelap itu berpendar dengan cahaya yang tak dapat dimengerti. Namun janganlah engkau mengira semua cahaya adalah suci. Sebagian cahaya adalah penuntun, membawa berita dari alam roh. Namun sebagian lainnya hanyalah fatamorgana gaib yang menipu. Mereka yang lemah akan terpesona, lalu terikat oleh cahaya palsu yang menyeretnya ke jurang. Ada pula yang melihat bayangan manusia berjalan tanpa tubuh, melintas tanpa suara, menatap tanpa mata. Mereka hadir di tepi pandangan, sekejap muncul lalu lenyap, meninggalkan bulu kuduk yang berdiri dan dada yang sesak. Itulah tanda bahwa tabir sudah menipis, dan mata keenam sedang terbuka. Ketika cahaya itu hadir, hati berdebar seakan mengenali sesuatu yang tak pernah dipelajari. Ada rasa takut, ada pula rasa rindu, seolah-olah jiwa telah bertemu dengan sahabat lama dari dunia yang lain. Inilah ujian pertama, berani menatap cahaya, atau lari dari kegelapan yang kini bukan lagi kosong. Bagi para penjaga rahasia, cahaya di tengah gelap adalah pesan. Ia bisa menjadi peringatan akan bahaya yang mendekat,
atau pertanda bahwa arwah ingin berbicara. Namun tanpa kebijaksanaan, pesan itu hanya menjadi beban yang menghantui tidur dan menyiksa bangun. Sebab mata yang terbuka tak bisa menutup kembali dengan mudah. Karena itu, wahai pencari, bila engkau melihat cahaya yang tak dapat dijelaskan, jangan tergesa menilai. Sebab apa yang tampak bisa menuntunmu pada pemahaman, namun bisa pula menjerumuskanmu ke jurang ilusi. Hanya hati yang jernih dan jiwa yang rendah hati mampu membedakan cahaya penuntun dari cahaya yang menipu. Demikianlah tanda pertama, penglihatan yang menembus kegelapan. Ia adalah awal dari perjalanan berat, ketika dunia tak lagi sama, dan pandangan mata tak lagi terbatas pada wujud nyata. Maka berhati-hatilah, sebab dengan terbukanya mata keenam, engkau tak lagi berdiri hanya di dunia ini, melainkan di antara dua alam yang saling bersinggungan. Setelah mata terbuka pada cahaya di tengah gelap, maka telinga batin pun mulai bergetar. Inilah tanda kedua, pendengaran yang melampaui dunia. Sebab telinga daging hanya menangkap suara angin dan kata manusia, tetapi telinga gaib mendengar bisikan yang tak memiliki sumber, seruan yang tak lahir dari mulut, dan gema yang datang dari balik tabir. Mereka yang memiliki indera keenam sering mendengar panggilan samar ketika sendirian. Ada yang mendengar namanya disebut lirih, ada yang mendengar langkah kaki padahal jalan sunyi. Kadang, suara itu terasa begitu dekat, seolah berbisik tepat di telinga, namun ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Janganlah engkau mengira semua suara itu membawa petunjuk. Sebagian hanyalah gema jiwa yang tersisa di udara, sementara sebagian lain adalah panggilan dari arwah yang gelisah. Lebih berbahaya lagi, ada bisikan yang berasal dari kegelapan, menguji hati manusia dengan tipu daya halus. Bisikan itu tak selalu berupa kata. Ada kalanya hanya getaran, seperti desir yang menusuk ke dalam dada, atau dengungan samar yang terus menguntit pikiran. Mereka yang tak kuat akan merasa gila, sebab dunia sunyi yang dulu damai kini penuh dengan suara tak bernama yang tak dapat diusir. Namun bagi yang bijak, bisikan bisa menjadi penanda. Ia bisa memberi peringatan sebelum bahaya tiba, atau membisikkan rahasia yang tak diketahui orang lain. Tetapi, hanya telinga batin yang jernih yang mampu memilah, mana suara penuntun, mana suara penyesat. Tanpa kejernihan, bisikan itu akan menjadi jerat yang menyesatkan. Ada pula bisikan yang datang dalam tidur, namun terasa nyata seperti terucap di samping kepala. Kata-katanya singkat, kadang berupa peringatan, kadang berupa nama, kadang hanya satu kalimat yang terngiang-ngiang hingga terbangun. Apa yang terdengar dalam tidur itu bukan sekadar mimpi, melainkan pesan yang menyeberang dari alam lain. Ingatlah, wahai pencari, telinga gaib bukanlah anugerah yang bebas dari bahaya. Semakin sering engkau mendengar, semakin banyak pula pintu terbuka bagi suara asing. Bila engkau tak kuat menjaga hatimu, maka suara itu akan memerintahmu, membawamu pada jalan yang bukan milikmu. Maka waspadalah terhadap tanda kedua ini. Bisikan yang tak bernama adalah ujian bagi telinga batin. Ia bisa menjadi kunci pengetahuan, atau belenggu yang menyeret jiwa. Barang siapa mendengarnya, jangan tergesa menuruti, jangan pula tergesa menolak. Sebab di balik bisikan, tersembunyi rahasia yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang sanggup menjaga kesunyian hati. Setelah mata menyingkap cahaya dan telinga mendengar bisikan, maka tibalah tanda ketiga, sentuhan yang tak kasat mata. Sebab indera keenam bukan hanya soal melihat dan mendengar, melainkan juga merasakan kehadiran yang tak tampak. Tubuh menjadi pintu, kulit menjadi cermin, dan setiap getaran adalah pesan dari alam tak terlihat. Banyak yang merasakannya dalam sunyi, hembusan angin yang tak bersumber, dingin yang menusuk tulang padahal udara tenang, atau sentuhan ringan di bahu ketika ia seorang diri. Tubuh bergetar, bulu kuduk berdiri, seakan-akan ada tangan yang melintas namun tak meninggalkan jejak. Itulah tanda bahwa tabir sedang merapat pada ragamu. Sentuhan itu kadang halus, seperti belayan, kadang kasar, seperti dorongan. Ada yang merasakannya sebagai getaran di dada, ada pula yang seolah-olah seseorang berdiri sangat dekat di belakangnya. Semua itu bukan khayal, melainkan tanda bahwa ia berada di tengah arus gaib yang tak terlihat mata biasa. Namun jangan terburu mengira semua sentuhan adalah ramah. Ada sentuhan yang datang untuk menghibur, ada pula yang datang untuk menakutkan. Ada yang berasal dari roh leluhur yang ingin melindungi,
ada pula yang berasal dari bayangan yang ingin menjerat. Jiwa yang tak waspada akan terperangkap dalam jeritan yang tak bersuara. Banyak di antara mereka yang memiliki indera keenam merasa tubuhnya lelah, seakan diserap kekuatan yang tak kasat mata. Bahunya berat, langkahnya lambat, dan tidurnya gelisah. Itulah beban ketika tubuh menjadi jembatan bagi dunia yang berbeda. Sentuhan gaib bukan sekadar rasa, melainkan pintu bagi arus energi yang bisa menguras jiwa. Bila engkau berani memperhatikan, sentuhan itu bisa menjadi penanda. Dinginnya bisa menjadi peringatan akan bahaya, hembusannya bisa menandai kehadiran arwah, bahkan tekanan di tubuh bisa berarti pesan yang ingin disampaikan. Tetapi hanya mereka yang tenang hatinya yang mampu memahami arti di balik rasa itu. Namun waspadalah, wahai pencari. Semakin peka tubuhmu, semakin sering engkau menjadi ladang bagi yang tak kasat mata. Bila engkau tidak menjaga dirimu, maka engkau akan dikuasai oleh rasa yang bukan milikmu, seakan tubuhmu bukan lagi rumahmu. Inilah ujian besar dari tanda ketiga, menjaga raga agar tidak dipenuhi oleh yang asing. Demikianlah sentuhan tak kasat mata, tanda ketiga dari indera keenam. Ia adalah pengingat bahwa tubuh manusia bukanlah batas, melainkan pintu bagi arus gaib yang tak terhitung. Bila engkau merasakannya, janganlah gentar namun juga janganlah pongah. Sebab yang menyentuhmu bisa jadi adalah kawan, bisa pula musuh yang datang tanpa wujud. Setelah mata menembus kegelapan, telinga mendengar bisikan, dan tubuh merasakan sentuhan tak kasat mata, maka tibalah tanda keempat, hati yang mengetahui. Bukan dari penglihatan, bukan dari suara, bukan dari sentuhan, melainkan dari getaran yang datang langsung ke dalam sanubari. Hati yang terbuka menjadi cermin rahasia, mengetahui sebelum dunia menyingkapnya. Ada kalanya, hati tiba-tiba bergetar tanpa sebab. Seorang yang memiliki indera keenam merasakan duka padahal tak ada kabar, lalu beberapa saat kemudian berita kematian datang. Atau ia merasa gelisah tanpa alasan, dan ternyata bencana tengah mendekat. Hati mereka bagaikan lonceng gaib, berdentang sebelum malapetaka terjadi. Namun bukan hanya duka yang terdeteksi, hati itu juga mengenali kebahagiaan sebelum ia tiba. Mereka dapat merasakan sukacita yang akan hadir, bahkan sebelum kabar baik sampai ke telinga. Seakan-akan hati mereka lebih dahulu menyentuh takdir, sementara tubuh masih berjalan di belakangnya. Tetapi, wahai pencari, janganlah engkau mengira bahwa mengetahui lebih dahulu adalah berkat semata. Sebab mengetahui berarti menanggung beban yang tak bisa dibagi. Jiwa mereka sering resah, seakan selalu hidup di ambang, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Hati mereka jarang tenang, karena dunia selalu berbisik di kedalaman batin. Seringkali, hati yang mengetahui membuat mereka terasing dari orang lain. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa mereka sudah tahu? Bagaimana menjelaskan rasa gelisah sebelum kejadian datang? Lidah mereka keluh, sebab dunia tak akan percaya. Maka mereka hanya diam, menanggung pengetahuan sendirian. Namun disitulah ujian dari tanda keempat ini. Apakah hati akan menjadi pedang yang melukai dirinya sendiri, atau menjadi obor yang menerangi jalan orang lain? Bila ia jernih, hati itu akan menjadi kompas penunjuk arah. Namun bila ia keruh oleh rasa takut, maka hati itu akan menjadi beban yang mengikat jiwa. Ketahuilah pula, bahwa hati yang mengetahui tidak pernah salah, namun manusialah yang sering salah menafsirkan. Firasat bisa berarti bahaya, bisa pula hanya peringatan untuk waspada. Mereka yang terburu-buru akan terseret oleh rasa, tetapi mereka yang sabar akan menemukan makna di balik getaran itu. Demikianlah tanda keempat, hati yang mengetahui. Ia adalah jendela rahasia yang terbuka dari dalam, tanpa mata, tanpa telinga, tanpa kulit, hanya getaran jiwa yang menyatu dengan arus takdir. Barang siapa memilikinya, hendaklah ia menjaga kebeningan hati, sebab hanya hati yang tenang yang mampu menampung bisikan rahasia tanpa hancur olehnya. Setelah mata terbuka, telinga mendengar, tubuh bergetar, dan hati mengetahui, maka tibalah tanda kelima, mimpi yang menyibak rahasia. Sebab tidur bagi manusia biasa hanyalah istirahat, namun bagi mereka yang memiliki indera keenam, tidur adalah perjalanan. Saat tubuh beristirahat, roh mereka menembus batas, berjalan di jalan-jalan yang tak dikunjungi matahari. Dalam tidur mereka, hadir wajah-wajah yang telah tiada, berbicara seolah masih hidup.
Ada pesan yang disampaikan, ada rahasia yang dititipkan. Kadang, mimpi itu tampak nyata hingga mereka bangun dengan keringat dingin, merasa seakan baru saja kembali dari perjalanan jauh. Apa yang mereka lihat bukan sekadar bunga tidur, melainkan pantulan dari dunia yang tersembunyi. Ada pula mimpi yang menjadi firasat. Mereka melihat bencana sebelum terjadi, melihat kebahagiaan sebelum tiba, bahkan melihat kepergian seseorang yang mereka cintai. Saat kenyataan datang, mereka hanya bisa terdiam, sebab apa yang mereka alami di alam mimpi kini menjelma menjadi nyata. Namun, wahai pencari, janganlah engkau terbuai oleh mimpi. Sebab tak semua mimpi adalah wahyu, dan tak semua mimpi adalah pesan. Ada mimpi yang lahir dari cahaya, namun ada pula yang lahir dari bayangan. Ada mimpi yang menuntun, namun ada pula yang menjerat dengan ilusi. Seringkali, mimpi-mimpi itu begitu jelas, membawa mereka ke tempat yang asing namun nyata. Jalan yang belum pernah dilalui, rumah yang tak pernah ditinggali, wajah yang tak pernah ditemui. Namun kelak, ketika hari-hari berjalan, semua yang pernah dilihat dalam tidur itu tiba-tiba hadir di dunia nyata. Inilah beban dari mimpi gaib, menyaksikan masa depan tanpa mampu mengubahnya. Mimpi juga bisa menjadi pintu pertemuan. Roh mereka yang tidur dapat bertemu dengan roh yang lain, saling berbicara tanpa suara, saling menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan di dunia. Mereka yang peka akan terbangun dengan rasa rindu yang tak terjelaskan, seakan baru saja meninggalkan seseorang yang sangat dekat. Tetapi waspadalah, sebab mimpi adalah wilayah yang paling rawan disusupi bayangan. Disitulah roh paling lemah, disitulah ilusi paling kuat. Jika engkau tak menjaga jiwa, maka engkau akan tersesat dalam mimpi yang menipu, tak mampu membedakan mana yang nyata, mana yang bayangan. Demikianlah tanda kelima, mimpi yang menyibak rahasia. Ia adalah pintu malam yang membawa pesan, beban, dan ujian. Barang siapa mengalaminya, hendaklah ia tidak gegabah dalam menafsirkan, sebab tidak semua mimpi adalah kebenaran. Namun ketahuilah, sekali engkau merasakan mimpi seperti itu, maka tidurmu takkan pernah sama lagi.